Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI Muara Karang dan semua yang menyaksikan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kalau kita semua selalu ada dalam pimpinan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita bersorak bertepuk tangan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, mari bertepuk tangan, kita bersorak-sorai, kita naikkan pujian ini dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita yakin dan percaya bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Kita katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang. 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 Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita kibarkan panji. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan pengorbanannya di kayu salib. Dia yang begitu mencintai kita sehingga rela memberikan nyawanya untuk kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya
Engkau Tuhan hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Tuhan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat GBI Muara Karang yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya ada penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun situasi dan keadaan Bapak Ibu hari ini, saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan berbicara secara pribadi dengan kita. Karena kita percaya firman-Nya memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun situasi kehidupan kami, apapun krisis yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berbuat jahat terhadap kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menggagalkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah Tuhan pada hari ini Bapa, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan, dan juga boleh senantiasa tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya situasi seperti sekarang ini bisa dikatakan sebagai sebuah krisis. Krisis dalam artian krisis itu pasti menakutkan, krisis itu pasti memberikan ancaman, krisis itu pasti mendatangkan sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan seseorang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa melihat betapa banyak orang, bahkan semua orang menghendaki di tengah-tengah krisis ada terobosan, ada jawaban, ada jalan keluar, ada segala sesuatu yang dibutuhkan untuk boleh menang terhadap krisis. Saya percaya jaminan yang terbaik daripada kemenangan di dalam krisis adalah firman Tuhan sendiri. Sidang jemaat yang terkasih, saya percaya firman itu tidak pernah berubah. Firman itu adalah kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya akan mengajak pada Bapak Ibu Saudara sekalian membaca sebuah cerita pada zaman Nabi Elisa. Peristiwa ini terjadi, yaitu dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di mana di situ diletakkan sebuah judul minyak seorang janda. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Dikatakan demikian. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Dikatakan demikian. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuangkan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Kalau kita bisa melihat di sini bahwa krisis sedang melanda satu rumah tangga, di mana di situ ada seorang janda dari seorang nabi dan juga ada anak-anak yang terancam untuk dijadikan budak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata semasa hidupnya sang nabi ini
pinjem uang atau utang kepada orang-orang yang mengutangkan uang. Sehingga ketika dia mati, janda ini tidak punya penghasilan. Atau mungkin penghasilannya sangat minim, hanya cukup untuk makan sehari-hari, tidak bisa membayar hutang. Tibalah jatuh tempo, di mana si penagih hutang datang untuk mengambil anak-anaknya yang dijaminkan kalau hutang tidak dibayar, maka anak-anaknya dijadikan budak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat begini, kita melihat secara jujur di dalam perikop ini, bahwa ketika kita, siapapun kita, baik itu takut akan Tuhan, baik kita sebagai jemaat yang aktif, baik kita sebagai pelayan Tuhan, bahkan di dalam perikop ini berkata, seorang nabi tidak ada yang kebal terhadap krisis. Saya mau katakan pada saudara, krisis bisa saja datang menyapa kehidupan orang-orang yang justru melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari kesimpulan kecil ini saudara, maka saya percaya kita tidak gampang bersungut-sungut. Karena kita tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan sendiri. Dan di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Termasuk situasi yang kita hadapi hari ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat lagi di dalam ayat yang pertama, bahwa setiap masalah, setiap krisis memiliki ancamannya masing-masing. Karena si janda ini menanggung hutang, maka anak-anaknya terancam untuk dijadikan budak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, krisis apapun yang dihadapi oleh manusia hari-hari ini, baik itu pandemik, baik itu krisis ekonomi, baik itu krisis dalam rumah tangga, pasti mengandung ancamannya masing-masing. Makanya jangan heran di tengah-tengah krisis kita digoda untuk menjadi khawatir, kita digoda untuk menjadi tawar hati, kita digoda untuk menjadi orang yang lemah imannya, bahkan kita digoda untuk meninggalkan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab, Alkitab mencatat secara jujur apa yang dialami oleh orang-orang, termasuk orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan termasuk orang-orang yang melayani Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa ketika si janda ini datang kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa memiliki sikap seorang hamba Tuhan yang selayaknya menyediakan diri dan membangkitkan harapan akan adanya pertolongan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di tengah-tengah masa krisis, pada masa-masa seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama sebagai hamba-hamba Tuhan, terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sudahkah kita mendatangkan pengharapan bagi orang-orang yang sekarang ini sedang mengalami krisis? Sehingga terang itu bercahaya. Sehingga kita dapat memberikan paling tidak pencerahan dalam hati dan pikiran orang. Dan saya percaya ketika pencerahan itu ada, maka terobosan akan terjadi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini saudara ya, kita bisa memberikan sebuah penggambaran bahwa Tuhan itu bukan tidak mengasihi kita, saudara. Tetapi ketika dia perhadapkan kita kepada sebuah krisis, kepada sebuah situasi, kepada sebuah perjalanan hidup yang mungkin sulit bagi kita, saya mau katakan pada saudara, Tuhan sedang mengajar kehidupan kita. Ya, apakah kita mau mengandalkan Dia? Apakah kita tetap berpaut kepada Dia atau tidak? Banyak orang berkata bahwa itu adalah pencobaan. Ada juga yang berkata itu adalah ujian. Saudara, segala atau setiap situasi atau krisis apapun bentuknya bisa menjadi pencobaan yang membuat kita terpuruk dan jatuh, gagal, hancur, atau bisa menjadikan itu sebagai ujian yang memurnikan iman kita. Kalau hari ini kita melihat bahwa semua orang mengalami berbagai macam ketakutan, kecurigaan, bahkan juga berbagai macam hal yang mendatangkan intimidasi dalam kehidupannya.
Bagaimana dengan kita, respon kita? Apakah kita meresponinya dengan gegabah? Apakah kita meresponinya juga dengan ketakutan yang luar biasa? Padahal firman Tuhan tidak pernah berubah. Padahal Tuhan tetap berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Padahal Tuhan berkata, aku tidak sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Apa yang kita pegang? Ini yang menjadikan, apakah itu menjadi pencobaan yang membuat kita terpuruk atau ujian yang membuat kita semakin murni iman kepada Kristus dan firman-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab paling tidak kita temukan ada 3 cara penyelesaian masalah yang Tuhan berikan atau Tuhan nyatakan, bahkan tertulis dalam Alkitab. Yang pertama adalah dilakukan oleh Tuhan sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ini merupakan sebuah idam-idaman bagi kita. Karena apa? Tuhan yang berperang ganti kita. Waduh, luar biasa sekali saudara. Karena apa? Karena kita berharap Tuhan berperang ganti kita. Tuhan yang menghadapi musuh kita. Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Kita hanya diam saja. Wah, saya percaya ini menyenangkan sekali bagi kita orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntaskan. Bahkan Tuhan yang memberikan jawaban terhadap doa-doa kita. Wow, luar biasa sekali. Tetapi ada yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Penyelesaian setiap masalah atau krisis yang kita hadapi melibatkan peran kita. Artinya ada peran Tuhan di dalamnya, tetapi ada peran kita juga di dalamnya. Sehingga Tuhan bekerja sama dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan bekerja sama dengan apa yang kita jalani, Tuhan bekerja sama dengan apa yang kita putuskan. Sehingga apa? Terjadi terobosan. Dan yang ketiga adalah mengikuti tuntunan Tuhan melalui firman maupun perkataan hamba-hambanya. Artinya ada tuntunan Tuhan yang terus berbicara dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak bertindak apa-apa, tapi Dia cuma hanya berbicara dalam hidup kita, memberikan nasihat, memberikan hikmat, memberikan firman-Nya, memberikan perkataan yang membangun iman, bahkan menguatkan kita untuk berada di dalam trek di mana kita tetap memelihara iman dan kita menghadapi setiap pergumulan krisis yang ada karena tuntunan Tuhan sehingga kita boleh menemukan jalan keluar. Kalau Tuhan tidak bertindak melalui mujizat, melalui perbuatan ajaibnya, jangan berkecil hati. Karena Tuhan tidak pernah dikungkung dengan satu metode cara menjawab doa kita. Maka tadi saya katakan, pasti banyak orang menyenangi bahwa ketika Tuhan melakukan segala-galanya, Dia berperang ganti kita, Dia menjawab segala kebutuhan kita. Saya percaya semua orang tahu, semua orang menginginkan hal itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan melakukan perannya dan Dia mau kita melakukan peran kita. Maukah kita juga melakukannya? Ketika Tuhan hanya menuntun kita melalui firman-Nya, melalui apa yang Dia katakan, maukah kita berjalan? Saya percaya ketika Tuhan berbicara, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri sesuai dengan tuntunannya. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti ada bersama dengan kita. Dia pasti ada di dalam kehidupan kita. Dan setiap krisis ada dalam kendali Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa janda bersama dengan anak-anaknya ini. Di mana krisis itu begitu menakutkan. Di mana krisis itu memberikan sebuah ancaman. Kalau utang itu tidak dibayar, maka anak-anaknya menjadi budak. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari di sini adalah ketika krisis itu datang, janda seorang nabi ini, dia memilih untuk bertanya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bertanya kepada Tuhan? Pada saat itu saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang nabi atau seorang imam bisa Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidahnya. Bisa Tuhan pakai untuk menjadi penyambung ataupun memperpanjang tangannya menjamah seseorang sehingga mengalami mujizat. Sehingga ketika seseorang datang kepada seorang imam atau kepada seorang nabi untuk mengutarakan pergumulan dan juga minta jalan keluar, maka itu sama dengan dia bertanya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya
Ada begitu banyak dampak krisis di sekeliling kita. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang income-nya dipotong. Ada yang kehilangan income. Bahkan ada teman saya sesama gembala sidang, tapi dia juga masih bekerja di salah satu maskapai penerbangan. Dia masih berkantor sampai hari ini, saudara. Tetapi perusahaannya bilang begini, kamu boleh berkantor setiap hari di sini. Kamu boleh tetap bekerja di sini, tapi kami sudah tidak bisa gaji lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya begini, dia bilang, kalau saya tetap mau menjadi bagian dari maskapai ini, maka saya tetap harus bekerja walaupun tidak digaji. Tapi kalau tidak, ya dengan sendirinya mengundurkan diri atau berhenti dari pekerjaan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi yang sulit bagi dia untuk memutuskan. Dia bertanya kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan. Nah, singkat ceritanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dia cukup lama melayani pengungsi dari salah satu negara di Timur Tengah, saudara. Nah, pengungsi ini kan tidak bisa dia bekerja, ya, tetapi dia punya kepandaian, yaitu memasak. Saudara yang kasih dalam Tuhan sudah tahu persis bahwa dalam masa pandemik ini, saudara, banyak sekali usaha-usaha dalam bidang kuliner, ya. Ternyata masakannya setelah diuji cobakan, wah, luar biasa sekali, saudara. Sehingga melalui usaha kuliner ini, saudara, dia bisa menghidupi dirinya, dia bisa juga menghidupi orang-orang yang bersama dengan dia, bahkan dia terus bisa melanjutkan pelayanannya. Kenapa, saudara? Bertanya kepada Tuhan. Ada kalanya kita berpikir, oh, saya kan bisa melakukan segala sesuatu, saya kan punya kemampuan, saya kan punya koneksi. Saya mau kata bersaudara, dengar baik-baik. Sebelum engkau melakukan segala sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Dia. Bahkan jangan menjadi kecewa karena adanya krisis ini. Justru semakin dekat kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberat apapun pergumulan kita hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Ketika kau bertanya kepada Tuhan, minta kepekaan dari Dia supaya engkau dapat menangkap apa yang menjadi jawaban Tuhan. Yang kedua adalah mulai dari apa yang ada. Ketika dia menghadapi krisis, hal yang pertama dia lakukan, dia bertanya kepada Tuhan. Dalam hal ini kepada Nabi Elisa sebagai wakil Tuhan. Yang kedua adalah mulai dari apa adanya. Mulai dari apa yang ada di dalam kehidupan si janda ini, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kau menghadapi krisis hari ini, coba lihat di sekelilingmu, masih ada apa? Ya. Jangan hanya melihat apa yang tidak ada. Seringkali kita gagal melihat ke dalam diri kita, ke dalam kemampuan kita, ke dalam segala apa yang kita miliki, saudara, sehingga kita lebih berfokus kepada yang tidak ada, bukan kepada yang ada. Salah satu jemaat kami, saudara, di BSD mengalami PHK karena krisis yang terjadi. Istrinya tadinya tidak di PHK, tetapi gajinya dipotong, saudara. Bahkan lagi hamil pada saat itu, ya. Sekarang totally tidak dapat income, sedang menantikan kelahiran anaknya pada waktu bulan-bulan April dan menuju Mei waktu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kondisi ini sangat menjepit dan kondisi ini sangat membuat kebingungan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu dia mulai merenungkan, saudara, dia mulai terfikir bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari krisis ini. Apa yang terjadi, saudara? Ketika orang menghadapi masa krisis, orang akan belanja hal-hal yang praktis. Terutama pada masa panik waktu Maret, April, Mei waktu itu, saudara, ya. Sehingga dia mulai berpikir, wah, coba ya, kalau misalnya saya bisa dagang ataupun berjualan frozen food. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dengan modal seadanya, dia mulai beli frozen food, saudara, dari supplier. Lalu dia mulai dagang. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah dagangan itu laku keras. Karena apa? Orang
Sekarang, apalagi pada masa panik 3 bulan pertama itu saudara, orang jarang sekali mau misalnya pergi ke pasar, ke tempat kerumunan orang dan sebagainya. Sehingga dia juga mencari makanan-makanan yang praktis seperti frozen food itu. Nah saudara, singkat ceritanya saudara, dalam kurun waktu kurang lebih sekitar mungkin 2 atau 3 bulan saudara, dia sudah harus sewa ruko saudara. Untuk apa? Untuk berdagang frozen food. Kenapa? Karena sudah begitu rame. Pangsa pasar sudah dapat. Mulai dari mana? Kalau dia berpikir dia seharusnya bekerja sesuai dengan profesi dia pada awalnya. Kenapa saya tidak lagi dipekerjakan di sana? Lalu dia menyesali diri. Lalu dia mungkin berpikir sudah tidak ada lagi tempat saya bekerja. Karena seharusnya saya bekerja sesuai dengan profesi, sesuai dengan apa yang saya kerjakan sampai hari ini. Maka saya percaya tidak akan terjadi terobosan. Tetapi ketika dia melihat ke dalam dirinya, kondisi dan situasi ini memampukan dia untuk melihat bahwa ternyata masih ada semangat untuk apa? Menerobos krisis itu dengan cara bagaimana? Melakukan sesuatu yang mungkin selama ini tidak dilakukan. Sehingga hari ini, usaha itu terus berjalan. Makanya saya katakan begini saudara ya. Krisis tidak pernah mentakdirkan saudara untuk menjadi orang terpuruk. Tetapi krisis juga tidak pernah mentakdirkan saudara untuk menjadi orang sukses. Tetapi krisis bisa membuat seseorang jauh lebih cemerlang ketimbang sebelum krisis. Karena apa? Dia meresponi apa yang terjadi. Mulai dari apa yang ada dalam dirinya. Nah saudara, makanya ketika Nabi Elisa melihat hal itu, dia berkata, apa yang ada padamu? Hari ini saudara jangan sibuk melihat hal yang tidak ada dalam dirimu. Hal yang tidak ada di dalam apa yang selama ini kau kerjakan. Tapi mulai lihat ke dalam diri saudara. Apa yang masih tinggal? Apa yang masih ada? Dan saya percaya, apa yang masih ada itu, Tuhan bisa berkati. Apa yang masih ada itu, Tuhan bisa lipat gandakan. Apa yang masih ada itu, Tuhan bisa lengkapi dengan hikmat dan juga dengan kuasanya. Sehingga memiliki potensi bagimu untuk keluar dari krisis. Menang terhadap krisis. Bahkan di tengah krisis, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Hal yang ketiga adalah perbesar kapasitas. Perhatikan baik-baik, perbesar kapasitas kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kapasitas itu banyak sekali saudara. Kapasitas di dalam menanggung penderitaan, kapasitas secara emosional, tetapi juga ada kapasitas di dalam mengembangkan segala sesuatu. Sebagai contoh saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Dulu orang berkata, wah komputer itu produk antikris. Saya mau kata saudara, teknologi itu sebenarnya netral. Bisa digunakan untuk antikris, bisa digunakan juga untuk pelayanan Kristus. Tetapi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja harus memperbesar kapasitasnya. Gereja harus bersahabat dengan teknologi. Karena apa? Melalui teknologi lah firman disampaikan ke rumah-rumah. Melalui teknologi telekomunikasi Tuhan berbicara melalui penggembalaan ke rumah-rumah. Gereja mau tidak mau harus memperbesar kapasitasnya. Kalau gereja mau tetap eksis tengah-tengah masa krisis. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Perbesar kapasitas kita. Belajarlah dalam masa-masa pandemik ini. Pelajari baik-baik apa yang dapat kita kembangkan di dalam masa-masa seperti ini. Sehingga apa? Kita tidak pernah berhenti untuk tetap produktif. Kita tidak pernah berhenti untuk tetap menghasilkan segala sesuatu yang dapat kita kerjakan. Mulai dari apa yang ada dalam hidup kita. Perbesar kapasitas. Ya. Di sini dikatakan, mintalah bejana-bejana dari luar. Artinya apa? Perbanyak. Perbesar kapasitas. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar. Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, wah klise sekali perkataannya. Saya katakan tidak. Karena apa? Di dalam setiap krisis selalu akan ada mujizat. Di dalam setiap krisis, maka Tuhan akan bekerja lebih nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat sekali. Awal pandemik, pada saat itu saya tidak hanya berpikir
bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi saya berpikir begini, saya harus melakukan sesuatu. Karena masa panik selama 3 bulan itu saudara, awal pandemik, Maret, April, Mei itu, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali orang-orang yang biasanya dapat upah harian sekarang tidak mendapat upah itu. Ya. Waktu itu saya ingat sekali sopir taksi, ojol atau ojek online, bahkan juga pemulung dan sebagainya, semuanya saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau berbuat sesuatu. Saya percaya Tuhan pasti menjaga rumah tangga dan keluargaku. Tapi saya mau berbuat sesuatu untuk mereka Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat ceritanya, istri saya punya teman SMP, alumni satu SMP yang sama. Dia telepon, kamu bisa nggak bantu saya untuk bantu teman-teman sesama ojol, kurang lebih sekitar 12 orang, supaya mereka bisa dapat sembako begitu. Istri saya ngomong ke saya bilang bikin saja kurang lebih 18. Jadi kalau misalnya ada kelebihan ya silahkan, kita bagikan lagi ke mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa panik seperti itu saudara, hal yang mungkin kecil bagi kita dalam situasi normal menjadi besar bagi mereka. Saya punya semangat itu aja saudara. Dan saya bilang apa yang ada pada kita, ayo kita mau berbuat sesuatu. Waktu saya berada dalam perjalanan membagikan itu saudara yang kasih dalam Tuhan, teman saya telepon. Teman saya bilang gini, kamu nggak ikut pertemuan Zoom? Saya bilang, oh nggak bisa, saya lagi antar bantuan sembako ke salah satu grup ojol di wilayah Jakarta Selatan. Lalu dia bilang gini, ojol itu apa? Ojek online. Loh, ojek online? Iya, karena ini mereka terdampak langsung. Tidak boleh bawa penumpang dan juga customer tidak mau beli makan beli makan dengan sistem antar begitu, yaitu beli makan online karena takut tercemar dengan virus COVID-19. Sehingga mereka sulit sekali saudara mendapatkan order. Bahkan 2 hari atau 3 hari cuma 1 order, saudara bisa bayangkan. Oh kalau kayak gitu boleh nggak saya ikutan? Boleh saya bilang. Bisa belanja lagi nggak? Hari ini nggak bisa saya bilang. Tapi nanti saya akan usahakan, saya akan belanja di hari yang berikutnya. Ya. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya sudah melakukan pembagian sembako, kemudian juga pembagian kebutuhan-kebutuhan lain, bukan hanya di ojol tapi sopir taksi, kemudian juga pemulung, pemungut sampah, orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang jompo seperti itu, kemudian juga di beberapa sekolah teologi di mana ternyata banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa pulang, ya, dan logistik mereka pas-pasan, bahkan ada yang pernah kehabisan sampai mereka makan nasi cuman pakai dikuahin pakai teh tawar, saudara bisa bayangkan. Perbesar kapasitas hati kita supaya kita tidak gampang kecewa. Perbesar kapasitas hati kita supaya kita tidak gampang putus asa dalam hidup kita. Tetapi juga perbesar kapasitas hidup kita untuk memberi jawab ataupun juga menjawab kebutuhan orang lain. Jangan hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memperbesar kapasitas kita, Tuhan juga mempercayakan banyak hal. Kalau dihitung sampai hari ini saudara, ada beberapa sekolah teologi yang kami sudah kirimkan paket-paket sembako. Ada yang mahasiswanya jumlahnya 30 orang, 45 orang, ada yang 250 orang. Begitu juga gembala-gembala yang terdampak langsung juga karena gerejanya tidak ada ibadah. Kami juga drop sembako juga. Tujuan kami bukan memanjakan mereka, tidak. Tetapi tujuan kami paling tidak, kami bisa berbagi di masa-masa sukar. Itulah kapasitas yang saya kembangkan di dalam kehidupan saya dalam masa pandemik ini. Ya. Sehingga apa saudara? Sehingga banyak orang justru menikmati perbuatan baik kita di saat-saat masa sukar. Dan Kristus yang dipermuliakan, bukan diri kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, ketika engkau menghadapi krisis, bertanyalah kepada Tuhan. Yang kedua, ketika engkau menghadapi krisis, lihat sekelilingmu. Jangan hanya lihat yang tidak ada, lihatlah yang masih ada.
Entah itu kemauan, entah itu ide, entah itu sesuatu yang bisa dikerjakan, entah itu sesuatu yang bisa diperjuangkan. Dan yang ketiga adalah perbesar kapasitas. Baik kapasitas hati kita, baik kapasitas pikiran kita untuk banyak belajar, melihat, dan kapasitas kepedulian kita kepada sesama. Karena saya percaya, disinilah kita bisa melihat bahwa krisis tidak akan cukup mampu menumbangkan iman kita. Karena kita melakukan 3 hal ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Terus tetap semangat, terus tetap sehat, taati protokol kesehatan dari pemerintah. Saya percaya penyertaan dan berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan, kami masih mendengar suara-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu ini menaruh inspirasi, pencerahan dalam hidup kami. Untuk kami boleh mengalami terobosan di tengah-tengah masa krisis. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berbohong. Firman-Mu tidak pernah berkesudahan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua umat-Mu. Jemaat GBI Muara Karang, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, situasi-situasi yang sedang mereka hadapi, atau mungkin mereka sekarang sedang terbaring di rumah sakit, atau mereka sedang mengalami sakit, atau sedang mengalami berbagai macam krisis yang menghimpit hidup mereka. Tuhan tolong jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Fajar, istri dan keluarga, anak cucu mantunya diberkati oleh Tuhan. Tangan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka, melindungi menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan buat rawatan yang indah pada ibadah online kita hari ini. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Nathanael STHMA. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dengan satu judul yang luar biasa, yaitu terobosan di tengah krisis. Pada hari-hari ini kita masih ada di tengah-tengah krisis pandemi virus corona. Dan banyak sekali yang terpuruk, yang terjatuh, yang merasa lemah, putus asa, bahkan sampai putus pengharapan saudara. Tetapi puji Tuhan, hari ini firman Tuhan begitu indah dan menguatkan kita semuanya. Haleluya. Saudara, krisis ini merupakan suatu ancaman buat banyak orang dan juga merupakan suatu hal yang menakutkan. Dan itulah yang juga sudah terjadi pada seorang janda, yaitu di kitab 2 Raja-Raja dengan judul Minyak Seorang Janda. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga ini mengalami krisis karena suami dari janda ini yang mempunyai hutang setelah meninggal, maka anak-anaknya terancam untuk dijadikan budak. Tetapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, krisis ini bisa dilewati. Saudara, dari firman Tuhan kita belajar bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap krisis. Krisis bisa merupakan suatu percobaan, membuat orang jadi terpuruk dari jatuh. Tapi krisis juga dapat merupakan satu ujian untuk membuat iman kita naik level, saudara. Ada 3 cara penyelesaian masalah krisis. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang berperan ganti kita. Yang kedua, Tuhan mau kita dilibatkan di dalam perang terhadap krisis ini. Dan yang ketiga,
yaitu kita mengikuti tuntunan daripada Tuhan lewat firman-Nya dan lewat hamba-hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ketika krisis sedang melanda kita, maka ada 3 perkara yang telah dilakukan oleh janda itu. Yang pertama yaitu dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Poin yang kedua, dia mulai bangkit dari apa yang ada padanya. Dan yang ketiga yaitu kita harus memperbesar kapasitas kita, saudara. Seperti janda itu yang mengambil banyak bejana-bejana kosong, maka kita juga Tuhan mau memperbesar kapasitas, baik kapasitas hati, kapasitas kehidupan, bahkan gereja kita juga harus diperbesar kapasitas imannya, saudara. Dan hari ini, saudaraku, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita sekarang akan masuk di dalam acara sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Sementara saudara-saudara semua menyiapkan roti untuk perjamuan dan juga anggur untuk perjamuan kudus ini, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan. Mari saudaraku, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Haleluya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Sekarang, haleluya. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan angkat sedikit di atas kepala kita. Cawan ini berisi anggur yang melambangkan darahnya Tuhan Yesus, haleluya, yang sudah tertumpah bagiku dan bagimu. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah
persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini. Engkau sudah korbankan diri-Mu di atas kayu salib dan mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Dan kami percaya, kami yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami boleh dapat kelepasan, kemenangan, kesembuhan, dan kebebasan daripada segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami semua sambut berkat perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus, menjadi berkat buat kita semuanya. Saudaraku, saya akan menyampaikan pengumuman bahwa pada minggu depan, yaitu tanggal 8 November 2020, kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya online, dan firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wignio Tanto MMMTH. Puji nama Tuhan. Sekarang saudara, mari kita naikkan doa kita untuk bangsa dan negara kita, dan buat semua saudara-saudara kita yang ikut ibadah online pada hari ini, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada kita sekalian. Kita tundukkan kepala saudara. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, buat lawatan-Mu yang indah dan luar biasa pada hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru kepada kami, bahwa masih ada jalan keluar, masih ada terobosan di tengah-tengah pandemi yang sedang bergolak pada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami. Begitu juga perjamuan kudus pada hari ini boleh memberikan pengharapan yang baru buat kami semua. Terima kasih Bapa, haleluya. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati pelayanannya, keluarganya, dan gerejanya Tuhan. Bahkan dimanapun Pak Nathan berada, dia boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu, akal budi yang daripada surga kepada Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Mereka boleh memimpin negara ini dengan baik ya Bapak. Kami rindu makin hari makin ada perbaikan dan pemulihan, baik dari segi ekonomi, kesehatan sosial, dan juga segala usaha daripada rakyat Indonesia boleh cepat pulih kembali ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni bangsa dan negara kami. Juga ampuni segala dosa-dosa manusia di seluruh permukaan bumi ini ya Tuhan. Dan juga Engkau akan memulihkan keadaan kami daripada cengkeraman virus corona ya Bapak, supaya bisa segera berlalu dan kami boleh menikmati kebebasan seperti dahulu lagi ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Engkau jamah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam kelemahan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang indah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan rohnya yang maha kudus akan terus menyertai saudara dan saya mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya dan yang selalu diberkati Tuhan, kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.